Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Nah, atas nama Indah Wayu Sejati, silakan memasuki ruangan. Pagi, salam dok. Ya, jadi apa keluhannya? Ini dok, saya lemes banget, terus badan saya susah digerakin, apa ya dok? Oh, susah digerakin dan lemas. Iya. Kalau kita periksa dulu gimana? Biar kita bisa tahu nih apa penyakitnya dan solusinya apa. Boleh dok. Oke. Jadi gimana dok hasilnya? Oke, jadi dari hasil tes yang tadi sudah dilakukan dalam serangkaian tes, menurut data ini menunjukkan bahwa Anda menderita yang namanya phenylketonuria. Kok bisa dok? Itu apa? Nah, sebelumnya phenylketonuria ini itu adalah sebuah kelainan dari bawaan lahir yang membuat tubuh itu tak mampu memecah asam amino fenilalanin. Kenapa bisa terjadi? Ini bukan kondisi yang terlalu menegangkan, tapi ini lumrah terjadi dalam kondisi karena adanya gangguan dalam metabolisme protein. Peningkatan fenilalanin dalam darah menghambat sintesis protein. Nah, ketika kadar fenilalanin ini meningkat, itu mengganggu proses tersebut, sehingga disebabkan juga oleh namanya mutasi genetik yang menghambat enzim fenilalanin hidrokilase. Nah, kondisi ini menyebabkan gejala fisik dan kognitif seperti yang Anda alami, seperti lemah dan juga sulit untuk bergerak. Gitu. Jadi saya harus gimana untuk pengobatannya ya dok? Oke, baik. Untuk pengobatan ini, kami akan memberikan rekomendasi diet rendah fenilalanin dan juga memperhatikan gula darah yang ada di tubuh Anda. Saya juga bisa memberi saran obat-obat yang bermanfaat untuk mengurangi gejala tersebut. Baik dok, saya akan mengikuti instruksi dokter dan semoga penyakit saya tidak makin parah. Oke, baik. Amin. Nah guys, serem banget kan penyakit tadi? Penyakit tadi itu namanya phenylketonuria. Penyakit itu tuh berhubungan dengan asam amino. Asam amino sendiri itu merupakan komponen penting dalam proses mekanisme sintesis protein. Kalian penasaran nggak sih gimana proses sintesis protein terjadi dalam tubuh kita? Kalau kalian penasaran, yuk simak video ini sampai habis. Tiring. Sintesis protein diawali dengan tahap transkripsi yang terjadi di nukleus. Transkripsi adalah langkah pertama ekspresi gen. Selama proses ini, urutan DNA suatu gen disalin menjadi RNA. Di sini, nukleus memiliki 2 pasukan, yaitu pasukan template dan non-template. TAC berpasangan dengan ATG, TAT berpasangan dengan ATA, CGT berpasangan dengan GCA, ACC berpasangan dengan TGG, GTA berpasangan dengan CAT, dan ATT berpasangan dengan TAA. Setelah itu, datanglah RNA polimerase membawa pasukan mRNA. Pasukan mRNA ini nanti akan bekerja sama dengan pasukan template untuk menyelesaikan prosedur kedua dari tahap transkripsi, yaitu prosedur elongasi. Prosedur elongasi yaitu saat RNA polimerase kembali ke terminator setelah mencapai promoter, sehingga terbentuklah mRNA yang akan menyalin kode genetik pada DNA. TAC akan menjadi AUG, TAT akan menjadi AUA, CGT akan menjadi GCA, ACC akan menjadi UGG, GTA akan menjadi CAU, dan ATT akan menjadi UAA. Setelah selesai, RNA polimerase akan kembali membawa mRNA untuk meninggalkan nukleus dan pergi menuju sitoplasma untuk menyelesaikan tahap akhir dari tahap translasi. Setelah itu, pasukan template akan bekerja sama lagi dengan pasukan non-template
yang disebut dengan proses terminasi. Dengan terjadinya proses ini, maka tahap transkripsi telah selesai. Tahap selanjutnya adalah tahap translasi yang akan dikerjakan di sitoplasma. mRNA masuk dan membawa kode hasil salinan dari pasukan template ke dalam pengawasan ribosom, menandakan bahwa pengerjaan tahap translasi telah dimulai. Tahap pertama dari translasi adalah proses inisiasi. Proses kedua dari tahap translasi adalah proses elongasi. Pada proses ini, step kodon mRNA akan bertemu dengan antikodon tRNA yang membawa asam amino. Kodon AUG akan bertemu dengan antikodon UAC yang membawa asam amino metionin atau start yang menandai bahwa proses elongasi telah dimulai. AUA bertemu dengan UAU membawa asam amino isolisin. GCA bertemu GCU membawa asam amino alanin. UGG bertemu ACC membawa asam amino theronin. CAU bertemu GUA membawa asam amino valin. UAA bertemu AUU membawa asam amino stop yang menandakan proses translasi telah selesai. Asam amino yang dihasilkan dari tahap translasi ini kemudian dirangkai menjadi rangkaian polipeptida. Dengan ini, maka proses sintesis protein telah selesai.